Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jalallahu iyahum sumrati sholihin. Salimin birahmatin wa fi barakatin amin. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pinjaman online, yang beranggotakan 1 Adita Nurfitriana, 2 Melin Alfiatu, 3 saya sendiri Sukrufin, 4 Erika Berliana, 5 Vicky Wulan, 6 Laili Sapitri, 7 Sigit Prasetyo, dan 8 Bella Permata Ivan. Langsung saja ke materi pertama, akan dibacakan oleh Mbak Adita Nurfitriana tentang pengertian pinjaman online. Pinjaman online adalah fasilitas pinjaman uang oleh penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online. Pinjaman online yang langsung cair dan tanpa jaminan merupakan solusi alternatif bagi masyarakat yang membutuhkan dana tunai, tanpa harus mengajukannya secara tatap muka atau secara langsung. Penyedia pinjaman ini adalah lembaga penyedia jasa keuangan yang beroperasi secara online dengan bantuan teknologi informasi. Berlandaskan pada ketentuan pasal 1 ayat 3 POJK nomor 77/2016, vintage pinjaman online atau pinjol ini merupakan penyelenggaraan layanan jasa keuangan yang menjembatani antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman untuk menggelar perjanjian pinjam-meminjam duit memakai mata uang rupiah secara langsung dengan memanfaatkan media jaringan internet. Eksistensi layanan vintage peer-to-peer lending atau lebih familiar di masyarakat dengan sebutan layanan pinjaman online atau pinjol ini diawasi secara langsung oleh Badan Resmi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Selanjutnya, aspek akad pinjaman online. Mekanisme serta pedoman pinjaman online pada aplikasi teknologi keuangan atau fintech telah diatur dalam Hukum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Teknologi dan Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 117 DSN MUI Tahun 2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam pinjaman online setidaknya terdapat jenis-jenis akad yang diperbolehkan dalam teknologi keuangan. Di antaranya yang pertama itu ada mudorobah. Mudorobah yaitu akad kerjasama suatu usaha antara pemilik modal atau sohibul mal yang menyediakan seluruh modal dengan pengelola atau amil atau mudorib, dan keuntungan usaha dibagi di antara mereka sesuai nisbah yang disepakati dalam akad, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal. Kemudian selanjutnya ada musyarakah, yaitu akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana setiap pihak memberikan kontribusi dan modal usaha atau ro'su al-mal dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati atau secara proporsional, sedangkan kerugian ditanggung oleh para pihak secara proporsional. Selanjutnya yang ketiga ada akad wakalah, adalah akad pelimpahan kuasa dari pemberi kuasa atau mewakil kepada penerima kuasa atau wakil untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang boleh diwakilkan. Kemudian selanjutnya ada wakalah bi'al ujrah, yaitu akad pelimpahan kuasa untuk melakukan perbuatan hukum tertentu yang disertai dengan imbalan berupa ujrah atau upah. Dan yang terakhir ada qard, yaitu akad pinjaman dari pemberi pinjaman dengan ketentuan bahwa penerima pinjaman wajib mengembalikan uang yang diterimanya sesuai dengan waktu dan cara yang disepakati. Mekanisme pinjaman online. Secara umum, sistem kerja pinjaman online tidak jauh berbeda dengan layanan pinjaman lainnya. Yang membedakan hanyalah layanan pinjaman online biasanya ditawarkan oleh perusahaan fintech yang menyediakan layanan pendanaan P2P lending dengan persyaratan yang relatif lebih mudah ketimbang pinjaman konvensional. Karena bisa diajukan secara online dan memiliki persyaratan yang ringan disebut, pinjaman online lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Jadi, jika sebelum kesulitan mengajukan pinjaman di bank atau koperasi, Anda tetap bisa mendapatkan bantuan dana melalui fasilitas keuangan ini. Sederhananya, pengajuan pinjaman online dapat dilakukan melalui situs atau aplikasi smartphone resmi penyedia layanan.
Dengan mengisi identitas diri dan melampirkan dokumen persyaratan secara lengkap, pihak penyedia pinjaman online dan melakukan pengecekan, analisis, dan verifikasi data. Jika dirasa layak untuk mendapatkan dana pinjaman online, Anda akan diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian pinjaman. Setelah itu, barulah dana pinjaman akan dikirimkan dan nasabah harus melunasi cicilannya setiap bulan. Melalui proses kredit monitoring serta penagihan, penyedia pinjaman online akan memastikan bahwa nasabah melakukan pengembalian dana sesuai dengan perjanjian. Ya, selanjutnya akan dibacakan oleh pemateri selanjutnya. Aplikator pinjaman online. Dalam pengaplikasian layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi, ternyata penempatan dana pada perusahaan teknologi keuangan atau financial teknologi atau fintech, pinjaman atau peer-to-peer, memiliki resiko yang tinggi. Resiko yang muncul dari adanya fintech antara lain adalah tingginya kasus pinjaman macet. Beberapa contoh perusahaan fintech yang memberikan pinjaman online yaitu aplikasi uang teman, Rupiah Plus, Aku Laku, Kredit Pintar yang aplikasinya dapat dengan mudah didownload langsung lewat ponsel melalui Play Store. Beragam manfaat dirasakan oleh masyarakat dalam hadirnya lembaga keuangan fintech, terutama berkaitan dengan hadirnya fintech yang bergerak dalam bidang pinjaman online. Dalam sistem perekonomian di Indonesia, yang mana manfaat tersebut diantaranya yakni mempermudah layanan finansial, menolong para pelaksana usaha kecil serta menengah dalam memperoleh modal usaha. Bahkan kehadirannya dirasa mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun dengan berbagai kemudahan yang dapat didapatkan, terdapat beberapa hal yang menjadi hambatan dalam perkembangannya. Hambatan yang ditemui antara lain yakni terpaut resiko yang dialami oleh pemberi pinjaman apabila penerima pinjaman urung dalam melaksanakan pembayaran atas utang-utangnya. Materi selanjutnya adalah syarat dan ketentuan. Sebelum mengajukan pinjaman online, pastikan platform pemberi pinjaman yang akan digunakan memang kredibel dan terpercaya, dan tentunya dapat melihat apakah platform tersebut telah terdaftar atau berizin di Otoritas Jasa Keuangan, bagaimana testimoni dan review nasabahnya, serta seperti apa cara kerjanya. Otoritas Jasa Keuangan telah menghimbau masyarakat untuk selalu menggunakan jasa penyelenggara jasa fintech yang sudah terdaftar dan berizin dari Otoritas Jasa Keuangan, seperti diantaranya PT Pasar Dana Pinjaman, PT Amarta Mikro Fintech, PT Digital Arpa Indonesia, PT Arta Dana Teknologi, PT Indonusa Bara Sejahtera. Kemudian selanjutnya syarat dan ketentuannya diantaranya yaitu yang pertama, sudah cukup umur. Umumnya batas usia untuk melakukan pinjaman online minimal 21 tahun, maksimal 55-60 tahun. Bagi yang masih berstatus siswa, meskipun sudah memiliki KTP, jika masih belum 21 tahun, maka belum boleh mengajukan pinjaman online. Yang kedua, memiliki pekerjaan. Dalam pinjaman online, harus membayar cicilan pinjaman secara berkala. Setiap penyedia pinjaman online sudah pasti akan menetapkan ini sebagai persyaratan utama. Kemudian yang ketiga adalah data dan dokumen harus lengkap dan asli. Data dan dokumen ini berupa KTP, NPWP, serta slip gaji. Kemudian yang keempat, mengajukan jumlah pinjaman sesuai kemampuan finansial. Pastikan dalam pengajuan jumlah yang sesuai dengan kemampuan keuangan pribadi. Apabila jumlah pinjaman terlalu besar hingga memberatkan, akan terjadi telat membayar. Kemudian apabila telat membayar, cicilan akan dikenai sejumlah denda. Kemudian yang terakhir adalah mempunyai rekening bank. Harus mempunyai rekening bank karena peminjam mengajukan pinjaman secara online, maka dana akan cair dengan cara ditransfer ke bank akun peminjam. Yang selanjutnya ada jaminan. Yang pertama, jaminan syarat. Pinjaman online menawarkan syarat yang mudah dengan pencairan yang cepat. Biasanya syarat tersebut menggunakan KTP, kartu keluarga, NPWP, SIM, nomor telepon, dan memiliki rekening bank. Kemudian, berkas tersebut hanya cukup dengan difoto lalu diunggah. Begitu juga dengan cara pembayarannya yang begitu mudah
dengan cara mentransfer antar bank maupun melalui Indomaret atau Alfamart terdekat. Yang kedua ada jaminan konsumen pinjaman online. Ada beberapa regulasi perlindungan konsumen vintage di Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Yang pertama, Pasal 29, Bab 9, Pusat Data berbunyi penyelenggara wajib menempatkan pusat data dan pusat pemulihan secara bencana di wilayah Indonesia. Yang kedua ada Pasal 30, Bab 10, tentang perlindungan dan kerahasiaan data. Yang ketiga ada Pasal 31, Bab 11 tentang edukasi dan perlindungan konsumen. Yang keempat ada Pasal 32 tentang penyelenggara wajib menyampaikan informasi terkini kepada OJK dan konsumen mengenai aktivasi layanan digital. Yang kelima ada Pasal 33 yaitu tentang penerimaan, penundaan ataupun penolakan permohonan layanan. Yang keenam ada Pasal 34 tentang penyelenggara wajib melaksanakan kegiatan untuk meningkatkan literasi dan juga inklusi keuangan. Ya, selanjutnya saya Sigit Prastio akan menjelaskan pinjaman online atau vintage perspektif hukum positif. Jadi sebelumnya akan saya paparkan dulu beberapa hukum positif yang mengatur tentang pinjaman kredit secara online atau vintage. Ya, yang pertama menurut hukum positif di Indonesia yaitu Peraturan Bank Indonesia nomor 18/40 PPI /2016 tentang penyelenggaraan pemrosesan transaksi pembayaran. Lalu ada Peraturan Bank Indonesia nomor 19/12 PPI /2017 tentang penyelenggaraan teknologi finansial. Selanjutnya ada Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 19/14 PADG /2017 tentang ruang uji coba terbatas atau Regulatory Sandbox teknologi finansial. Selanjutnya ada Peraturan Anggota Dewan Gubernur nomor 19/15 PADG 2017 tentang tata cara pendaftaran, penyampaian informasi dan pemantauan penyelenggaraan teknologi finansial. Ya, dari beberapa peraturan tersebut kita bisa ambil simpulan bahwa di hukum positif Indonesia sudah banyak mengatur tentang kredit secara online atau vintage ini. Dan ada beberapa bentuk pihak yang berperan aktif di dalamnya dalam hukum positif, perspektif hukum positif ini. Antaranya ada OJK sebagai pengawas pertama, yaitu OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Dan ada yang lain seperti polisi, BI, dan Satgas Waspada Investasi. Selain itu juga kehadiran Satgas Waspada Investasi yang dibentuk berdasarkan keputusan Dewan Komisioner OJK nomor 01-4/04/2013 tanggal 26 Juni 2013 sangat penting dan membantu untuk melakukan pengawasan yang intensif karena untuk memerangi atau meminimalisir kredit online atau vintage ini yang ilegal. Jadi semua kredit online di Indonesia harus secara legal melalui Otoritas Jasa Keuangan dan bentuk-bentuk dewan yang lain. Seperti itu. Yang terakhir itu ada pinjaman online perspektif hukum Islam. Pinjaman online dalam hukum Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Teknologi, serta diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK Nomor 77/POJK/01/2016 tentang layanan pinjam-meminjam uang berbasis teknologi informasi. Terdapat Fatwa Dewan Syariah Nasional
yang dibentuk oleh Majelis Ulama Indonesia atau MUI yang bertugas dan memiliki kewenangan untuk menetapkan fatwa tentang produk dan jasa dalam kegiatan usaha lembaga keuangan yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Pinjaman online adalah pinjaman yang dilakukan dengan menggunakan teknologi. Dalam penerapannya, tidak boleh bertentangan dengan syariah, yaitu antara lain terhindar dari riba, gharar, atau ketidakjelasan akad, maisir atau spekulasi, tadlis atau tidak transparan, doror atau bahaya, sulub atau kerugian, dan haram. Ya, di sini saya akan menyimpulkan beberapa poin dari apa yang telah kami presentasikan tentang pinjaman online. Yang pertama ada efek atau hasil dari adanya pinjaman online tersebut, tentunya ada keuntungan dan kerugian. Lalu pihak mana saja yang dirugikan dan pihak mana saja yang diuntungkan. Jadi di sini kami akan menyimpulkan ada dua pihak. Yang pertama adalah perusahaan pinjaman online tersebut dan juga nasabah. Nah, dua-duanya memiliki kerugian dan keuntungan. Yang pertama, perusahaan pinjaman online memiliki keuntungan yang sangat baik dalam profit ke depan. Artinya media yang mereka gunakan itu bisa menguntungkan mereka dengan banyaknya peminat yang menggunakan pinjaman online tersebut. Lalu kerugiannya bagaimana? Kerugian dari perusahaan pinjaman online itu menurut kelompok kami adalah tentang nasabah yang menggunakan data palsu guna melakukan pinjaman online terhadap perusahaan tersebut. Banyak kasus yang terjadi karena kemudahan yang ditawarkan, maka juga ada hal negatif yang ditimbulkan seperti itu. Lalu bagi nasabah bagaimana keuntungan dan kerugiannya? Keuntungan bagi nasabah adalah mereka bisa mendapatkan uang yang cukup banyak dan dalam waktu yang singkat dengan persyaratan yang begitu mudah seperti itu. Lalu bagaimana kerugian dari nasabah? Kita bisa berkaca dalam kasus-kasus akhir ini bahwa pinjaman online ini menimbulkan beberapa masalah, terutama dalam hal penagihan pinjaman online. Banyak kasus yang nasabah rasakan bahwa mereka itu memiliki keluh kesah di mana perusahaan pinjaman online tersebut melakukan penagihan secara kasar dan tidak mengindahkan hak dari nasabah tersebut. Lalu yang kedua adalah bagaimana syariah memandang pinjaman online tersebut. Menurut kelompok kami, pinjaman online tersebut sah-sah saja karena memiliki sisi positif, yaitu dalam hal kemudahan dalam tolong-menolong. Namun kembali lagi bahwa pinjaman online tersebut apakah masuk terhadap riba atau tidak? Jika memang terdapat beberapa poin yang merujuk kepada riba, maka jelas haram apapun bentuknya itu, maupun dari pinjaman ataupun kredit seperti itu. Lalu yang ketiga, bagaimana eksistensi dari pinjaman online tersebut? Tapi eksistensi dari pinjaman online ini tetap eksis di masa sekarang, walaupun banyak kasus yang timbul dari pinjaman online tersebut. Karena masyarakat pada saat ini mengalami kesusahan dan memiliki banyak hal yang membutuhkan uang banyak dalam waktu yang singkat. Mereka lebih memilih jalan singkat seperti itu, memilih pinjaman online yang mudah dan bisa mendapatkan jumlah uang yang banyak dengan syarat yang sangat mudah tersebut. Dan berkaca dari kasus-kasus terakhir ini adalah yang menjerat bahwa mereka menggunakan pinjaman online ini untuk berjudi online. Jadi judi ini kan membutuhkan uang yang banyak dalam waktu yang singkat. Tentu saja itu menjadi problem yang sangat berkaitan dengan pinjaman online tersebut. Mereka bisa mendapatkan uang yang banyak dan dalam waktu yang singkat
sehingga mereka memilih pinjaman online yang mereka pilih untuk melakukan judi online tersebut. Jadi itu beberapa kesimpulan yang kami dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kelompok kami. Bila ada kekurangan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.